Selamat pagi, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 1 akan menunjukkan student project kami yang berjudul Tuberculosis in Children. Next. Berikut adalah nama anggota kami. Baik, TB atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan pada manusia, terutama pada daerah paru-paru, yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB masih banyak ditemukan, sekurang-kurangnya sekitar 500.000 anak menderita TB setiap tahun di dunia. Menurut WHO sendiri, pada tahun 2010 Indonesia berada pada ranking kelima dengan beban TB tertinggi di dunia. Menurut Kemenkes RI, TB pada anak mencerminkan transmisi TB yang terus berlangsung di populasi. Dengan jumlah kasus TB anak pada tahun 2009 mencapai sekitar 30.806, termasuk 1.865 kasus BTA positif. Next. Sumber penularan TB pada anak adalah pasien dewasa dengan TB BTA positif melalui percikan dahak atau droplet nuklein dengan ukuran kecil hingga sedang, melewati daerah nasofaring dan tracheobronchial. Sedangkan droplet yang lebih besar lebih sering terperangkap di jalan nafas bagian atas atau orofaring. Gejala penyakit TBC pada anak antara lain nafsu makan menurun, berat badan menurun atau naik tidak sesuai dengan grafik tumbuh, demam tidak tinggi yang kronis, anak tidak aktif, batuk kronik selama kurang lebih 2 minggu, dan melalui riwayat kontak dengan pasien TBC dewasa infeksius. Next. Berikut adalah tujuan dari SP kami, dan berikut adalah manfaat dari SP kami. Baik, selanjutnya adalah definisi dari tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri merupakan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan tuberkulosis ini merupakan penyakit sistemik, artinya penyakit ini tidak hanya menyerang sistem pernapasan saja, tapi juga dapat menyerang sistem gastrointestinal, sistem reproduksi, dan sistem organ lainnya dalam tubuh. Penyakit ini dapat menyerang siapapun termasuk anak-anak. Pada anak-anak biasanya ditemukan tuberkulosis yang primer, dan penularannya dapat menular melalui udara. Baik, selanjutnya adalah epidemiologi dari TB pada anak. Jadi TB adalah penyakit menular dengan jumlah kasus yang sangat tinggi. Pada tahun 2017 diperkirakan ada 10 juta kasus baru TB dan 1,6 juta kematian akibat TB. TB adalah penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada masa anak-anak di seluruh dunia. Anak-anak memiliki risiko infeksi yang sangat tinggi saat kontak dengan bakteri tahan asam atau BTA. Di dalam kelompok usia anak-anak, TB paru adalah yang paling sering terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tigray, dengan jumlah 13.345 kasus TB, didapatkan bahwa dari semua kasus TB, 8,1% adalah anak-anak di usia di bawah 15 tahun, dengan mayoritas penderita TB pada anak adalah perempuan, dengan jumlah kasus 710 kasus atau 65,4%. Pada kelompok usia 0-5 tahun, didapatkan kasus TB sebesar 30,4% atau 330 kasus. Next. Baik, selanjutnya itu adalah etiologi, jadi di mana tuberkulosis itu adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang pada umumnya bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui rongga pernapasan lalu menuju ke paru-paru. Jadi basil Mycobacterium tuberculosis ini dapat dikeluarkan melalui partikel aerosol pada saat penderita TB itu batuk atau bersin, yang dimana percikan dahak yang mengandung bakteri dapat bertahan di udara pada suhu kamar beberapa jam, yang dimana percikan dahak tersebut bila dihirup oleh orang lain akan menularkan TBC. Dan beberapa faktor yang dapat menyebabkan penularan TB pada anak yaitu hubungan erat dengan riwayat keluarga yang menderita TBC, perilaku orang tua yang suka merokok dekat dengan anak, dan juga kondisi lingkungan di sekitar anak. Next. Baik, selanjutnya adalah patogenesis dari TB. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini ditularkan melalui droplet yang telah terinfeksi dan terhidup ke dalam alveoli. Nah, makrofag alveolar dan sel dendritik akan mendeteksi dan memfagosit mikrobakteri. Mycobacterium memicu kaskade kejadian imun bawaan untuk mengaktifkan jalur komplement yang merangsang produksi kemokin dan sitokin inflamasi. Nah, dan akan meningkatkan aktivitas opsonisasi dan fagositosis untuk menghilangkan atau mengendalikan infeksi. Jika tidak berhasil atau tidak cukup, Mycobacterium dapat menyerang jaringan paru-paru. Respon imun adaptif diaktifkan
ketika makrofag dan sel dendritik mempresentasikan antigen Mycobacterium tuberculosis ke sel T. Nah, yang selanjutnya akan meningkatkan sekresi sitokin yang penting untuk melawan Mycobacterium tuberculosis. Nah, dan juga sel B akan memberikan perlindungan melalui presentasi antigen, produksi sitokin, dan produksi antibodi melalui interaksi dengan sel T. Next. Respon imun yang efektif akan dapat menyebabkan eliminasi total patogen. Nah, respon imun yang tidak memadai dapat menyebabkan replikasi patogen lanjutan dengan perkembangan penyakit paru-paru dan mungkin menyebar ke lokasi ekstrapulmoner. Nah, usia dan fungsi imunologi merupakan faktor utama dalam perkembangan penyakit ini. Bayi dan balita memiliki kecenderungan tertinggi untuk berkembang menjadi penyakit yang aktif, sementara anak-anak antara usia 5 dan 10 tahun memiliki risiko terendah dan remaja berada pada risiko yang lebih tinggi. Next. Baik, selanjutnya adalah diagnosis dari TB in child. Yang pertama ada anamnesis dilakukan dengan DASIC-4 dan SECRET-7. Adapun pertanyaan yang dapat ditanyakan yaitu yang pertama riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis, yang kedua adanya gejala tuberkulosis yang muncul, yang ketiga adanya tanda komplikasi yang muncul dapat berupa obstruksi jalan nafas yang berupa wheezing, batuk dan dyspnea, dan reaksi hipersensitivitas yang berupa sakit pada dada, demam, daya tahan tubuh yang berkurang. Kemudian penting juga untuk ditanyakan daerah asal pasien. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan klinis. Yang pertama ada cek suhu badan. Pada pasien TB, dia mengalami demam khususnya pada malam hari dengan suhu 38 sampai 39 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada nafsu makan yang menurun sehingga menyebabkan berat badan yang menurun dan malnutrisi sehingga dapat menyebabkan perkembangan anak-anak yang menjadi terganggu dan menurun. Yang berikutnya ada fatigue dan kelemasan. Yang keempat ada berkeringat pada malam hari dan yang kelima ada batuk yang persisten. Next. Pemeriksaan penunjang sendiri, pemeriksaan gold standar pada TB itu pemeriksaan kultur. Sampel didapatkan dari cairan lambung dan menggunakan strip test karena anak-anak belum dapat menghasilkan sputum secara maksimal dan karena minimnya koordinasi oromotor. Selanjutnya bisa digunakan chest X-ray dengan melihat gambaran hilar dari lymphadenopathy, miliary pattern, pulmonary cavitation, dan efusi pleura. Selain itu juga bisa dilakukan screening berupa TST atau tuberculin skin test dan IGRA atau interferon gamma release assay. Tata laksana farmakologi, tujuan pengobatan dari TB ini untuk menyembuhkan pasien TB, mencegah kematian akibat TB atau efek jangka panjang lainnya, mencegah terjadinya resistensi obat. TB pada anak dapat diberikan obat paket TB, anak 5 tablet 3-FDC, 50 mg isoniazid, 75 mg rifampicin, 150 mg pyrazinamide pada 4 bulan pertama, 5 tablet 2-FDC, 50 mg isoniazid, dan 75 mg rifampicin sebagai pengobatan lanjutan. OAT pada anak dapat diberikan setiap hari, baik tahap intensif atau tahap lanjutan, dan pemberian dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak. Dosis yang digunakan sebagai panduan OAT kombinasi dosis tetap pada anak adalah 2 bulan rifampicin, isoniazid, pyrazinamide sebagai fase intensif, dan 4 bulan rifampicin, isoniazid sebagai fase lanjutan, atau yang kerap ditulis 2-RHZ dan 4-RH seperti dalam tabel berikut. Next. Setelah pemberian OAT selama 6 bulan, pemberian obat dapat dihentikan dengan evaluasi baik klinis atau pemeriksaan lainnya. Bila ditemukan perbaikan klinis yang nyata, walaupun gambaran radiologisnya tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti, maka pemberian OAT dapat dihentikan. Tata laksanaan TB pada anak secara non-farmakologi lebih menekankan pada kerjasama berbagai pihak terutama keluarga. Edukasi disertai konseling terkait penyakit TB kepada pasien dan keluarga dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan perbaikan pola hidup pasien dan keluarga. Adapun intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama ada terfokus dengan pasien yaitu patient center. Di sini edukasi konseling yang diberikan terkait pemahaman TB serta bagaimana kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Tipe pengobatan yang digunakan itu lebih mengutamakan pengobatan preventif dibandingkan dengan kuratif, serta etika batuk pada pasien. Yang kedua, pada keluarga yaitu family focus, edukasi dan konseling yang sama diberikan dengan yang diberikan pada pasien, disertai pemahaman terkait peran keluarga dalam tata laksana penyakit pasien. Yang ketiga,
ada menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah timbulnya penularan penyakit dan perbaikan pada pasien, dan yang terakhir memenuhi kecukupan nutrisi dan pemantauan status gizi pada anak selama proses pengobatan. Next. Baik, selanjutnya adalah prognosis, yang mana prognosis bergantung pada diagnosis dini dan pengobatan. Nah, dikatakan pasien sembuh saat pemeriksaan bakteriologis awal pada saat pengobatan dinyatakan positif, dan hasil pemeriksaan bakteriologis di salah satu pemeriksaan sebelumnya dan di akhir pengobatan menjadi negatif. Pengobatan selanjutnya yang pengobatan lengkap, yaitu pasien yang sudah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap, di mana sebelum di akhir pengobatan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir dari pengobatan. Kemudian pengobatan dikatakan gagal pada pemeriksaan dahak pasien tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan ke-5, lebih selama pengobatan, atau kapanpun apabila selama masa pengobatan didapatkan hasil laboratorium yang menunjukkan adanya resistensi obat anti tuberkulosis. Kemudian pasien dikatakan meninggal karena penyebab apapun, baik sebelum memulai atau saat sedang dalam pengobatan. Kemudian pasien putus berobat, artinya pasien tidak memulai pengobatan atau pengobatan terputus 2 bulan terus-menerus bahkan lebih. Kemudian pasien tidak dievaluasi, yaitu pasien yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya, termasuk kriteria pasien yang pindah atau transfer out ke kabupaten atau kota lain yang menyebabkan hasil akhirnya tidak diketahui oleh tempat yang ditinggalkan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi TB adalah suatu penyakit infeksi yang menyerang saluran pernafasan pada manusia, terutama pada daerah paru-paru. Nah, TB ini disebabkan karena bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Untuk penyakit TB ini masih banyak ditemukan, sekurang-kurangnya yaitu 500.000 anak menderita TB setiap tahun di dunia. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penularan TB pada anak, yaitu berhubungan erat dengan riwayat keluarga yang menderita TB, kemudian perilaku orang tua yang merokok dekat dengan anak, dan juga kondisi lingkungan di sekitar anak. Dan untuk patogenesis TB ini melibatkan inhalasi Mycobacterium tuberculosis, yaitu suatu basil tahan asam. Nah, juga pada umumnya bakteri ini masuk ke tubuh kita melalui rongga pernafasan, lalu menuju ke paru-paru. Tapi selain menuju ke paru-paru, bakteri ini juga memungkinkan untuk menuju ke bagian tubuh lain seperti otak, limpa, ginjal, dan tulang. Untuk diagnosis TB sendiri itu didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dan untuk tata laksananya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu secara farmakologi dengan diberikan OAT, dan non-farmakologi yang lebih menekankan pada kerjasama berbagai pihak, terutama keluarganya. Dan untuk prognosis TB ini pada anak bergantung dengan diagnosis dini dan pengobatannya. Nah, apabila diagnosisnya itu tidak ditegakkan sejak awal dan terlambat dalam memberikan pengobatan yang tepat, maka TB dapat memiliki prognosis yang buruk. Sekian dari SGD A1. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.